Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah proyek kepemimpinan, yang saya banggakan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mega Rahmawati sebagai moderator dan materi. Ada rekan saya yaitu Ibu Cynthia Saputri, Ibu Desti Dini Ardianti, Ibu Mai Maulani, Ibu Hisni Fadilati, dan Ibu Ispika Fisya selaku pemateri. Di sini kami akan presentasikan template hasil rancangan perencanaan proyek yang telah kami buat sebelumnya. Next slide. Untuk yang pertama mengenai identitas proyek akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk proyeknya, nama proyek yang akan kami lakukan yaitu Perpustakaan Bernyawa, yaitu di mana Bernyawa itu merupakan akronim dari bersih, nyaman, dan membuka wawasan. Untuk lokasinya kami mengadakan proyek ini di SDS Mitra Batik, yaitu tepatnya di Jalan Cipedes 1 nomor 25 Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk waktu pelaksanaan proyek ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023. Untuk koordinatornya sendiri yaitu Ibu Ispika Fisya. Untuk selanjutnya untuk bagian work, bagian yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ispika Fisya dan Ibu Hisni Fadilati. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai work breakdown struktur yang telah kami susun sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai tahap pengurusan izin, di mana tahap pengurusan izin ini output-nya adalah izin ke pihak kampus maupun izin ke pihak sekolah. Nantinya outcome yang kami harapkan adalah terdapatnya izin baik dari pihak kampus maupun pihak sekolah. Nah, di sini estimasi atau target waktu mengenai kegiatan ini itu adalah sekitar 1 minggu, dan kegiatan ini dilaksanakan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua adalah mengenai mempersiapkan sumber daya berupa peralatan ataupun bahan-bahan yang mendukung kegiatan proyek kami. Yang pertama adalah dengan melakukan pendataan buku yang telah ada sebelumnya terlebih dahulu, lalu outcome dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data informasi mengenai buku yang telah ada di perpustakaan sebelumnya. Yang kedua adalah membuat sistem pengelolaan buku berbasis Excel, dan nanti outcome yang diharapkannya ini adalah tersedianya sistem pengelolaan buku berbasis Excel. Lalu yang ketiga adalah pembuatan poster untuk menunjang kegiatan donasi yang akan kami selenggarakan, baik online maupun offline. Nah, kami juga mengupayakan untuk bermitra dengan berbagai pihak lain. Nah, nantinya outcome yang diharapkan dari kegiatan ini itu adalah tersedianya buku sesuai dengan kebutuhan siswa melalui program donasi buku, baik online maupun offline, dan juga kemitraan dengan berbagai pihak. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan proses labeling dan input data ke sistem pengelolaan buku berbasis Excel yang tadi telah dipaparkan. Dan nanti outcome-nya adalah buku-buku yang ada, baik yang sudah ada maupun yang kami dapat dari proses donasi tadi, sudah terlabeli dan juga sudah dimasukkan ke sistem pengelolaan berbasis Excel. Lalu yang selanjutnya adalah menata ulang ruangan perpustakaan agar lebih menarik untuk dikunjungi. Nah, nanti output-nya adalah ruangan perpustakaan dengan dekorasi dan suasana yang lebih menarik untuk siswa. Lalu yang selanjutnya adalah membuat reading card. Reading card ini berfungsi untuk memonitoring aktivitas membaca siswa. Nah, nantinya outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya reading card untuk dibagikan kepada seluruh siswa. Lalu selanjutnya adalah membuat instrumen minat baca dalam bentuk angket serta pedoman wawancara. Dan nantinya outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya instrumen berupa angket mengenai minat baca siswa dan juga pedoman wawancara baik untuk sebelum proyek maupun setelah proyek berlangsung. Nah, estimasi untuk kegiatan ini itu adalah sekitar 1 bulan dan proyek ini dilaksanakan oleh seluruh anggota tim kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hisni. Silakan. Terima kasih Bu Mega. Selanjutnya pelaksanaannya akan setelah mempersiapkan sumber daya dan membuat Excel donasi buku,
Tahapan selanjutnya itu melaksanakan sosialisasi kepada guru dan siswa. Outputnya, kegiatannya itu melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai sistem pengelolaan yang baru kepada pengurus perpustakaan, dan yang keduanya kegiatannya melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai tata tertib dan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Diharapkan outcome-nya hasil dari kegiatan yang pertama yaitu pengurus perpus dapat memahami dan menjalankan sistem pengelolaan buku yang baik. Nanti outcome-nya berupa survei, biasanya survei tertulis. Apakah sosialisasinya berjalan dengan lancar, mudah dipahami, dan memiliki manfaat. Yang kedua, outcome yang kedua, mohon maaf, siswa memahami aturan dan tata tertib dan antusias berkunjung ke perpustakaan. Sosialisasi diadakan dalam 1 hari dan dilaksanakan oleh seluruh anggota tim. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan proyek dan pemantauan. Output-nya melakukan proyek secara periodik mengenai pengelolaan perpustakaan yang baru dan kegiatan pengunjung perpustakaan atau pemantauan yang dilakukan selama setiap 1 minggu sekali. Nah, di sini juga selama 2 bulan ini proses donasi bukunya tetap berlangsung. Jadi jika ada penambahan donasi buku, maka akan diinputkan kembali ke sistem pengelolaan yang baru. Gitu. Outcome-nya diharapkan nanti hasil yang akan diperoleh yaitu sebelumnya pada saat melaksanakan proyek, yang pertama kan memberikan angket minat baca untuk mengetahui kondisi awal siswa. Setelah itu, selama 2 bulan, jangka waktu proyeknya 2 bulan, kurang lebih dari selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Setelah melakukan angket minat baca, semua siswa seluruh jenjang akan diberikan reading card. Kemungkinan seluruh jenjang atau tingkat atas saja ya, belum diinikan lagi. Yang nantinya diharapkan diisi untuk setiap kegiatan membaca, baik itu di perpustakaan maupun di rumahnya masing-masing. Outcome yang selanjutnya, di akhir tahapan pelaksanaan proyek itu mewawancara kepada siswa mengenai kenyamanan dan kepuasan sebagai pengguna perpustakaan. Ini dilakukan pemantauannya selama 1 minggu sekali, namun untuk wawancara mungkin di akhir atau setiap 2 kali pemantauan mungkin ya untuk wawancara. Sehingga kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan atau kekuatan yang harus ditingkatkan, bisa ditingkatkan lagi di 1 bulan sisa waktu proyeknya. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, perumusan pembelajaran, dan pembuatan laporan proyek. Output-nya, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu mengevaluasi penggunaan sistem pengelolaan yang baru dengan melakukan wawancara kepada pengurus perpustakaan. Apakah outcome-nya itu berupa wawancara mengenai keterbantuan pengurus terhadap sistem pengelolaan perpustakaan yang baru. Output yang kedua yaitu melakukan observasi kepada siswa mengenai bahan bacaan yang ada di perpustakaan, minat baca, dan kepuasan atau kenyamanan terhadap perpustakaan. Outcome-nya itu berupa angket minat baca untuk melihat peningkatan baca siswa. Angketnya sama seperti di awal, jadi kita akan melihat progresnya. Apakah minat bacanya meningkat setelah suasana atau perpustakaannya diperbaharui, atau seperti apa. Proses evaluasi, perumusan pembelajaran atau refleksi, dan pembuatan laporan proyeknya akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota tim. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hisni atas pemaparannya. Untuk bagian yang ketiga akan dipaparkan oleh Ibu Umay, kepadanya saya persilahkan.
Baik, selanjutnya bagian yang ketiga itu adalah ada perencanaan waktu atau alokasi kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan mengurus izin ke kampus dan ke sekolah sasaran dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 Desember tahun 2022. Anggota yang akan bertanggung jawab adalah Iispika Priscilla, di mana nanti hasilnya adalah mendapatkan izin pelaksanaan proyek. Yang kedua itu mempersiapkan sumber daya berupa peralatan bahan yang akan digunakan dalam proyek, rencana waktu pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari tahun 2023. Karena nanti akan ada 2 acara kegiatan, maka di pihak yang bertanggung jawabnya dibagi 2 kelompok. Yang pertama ada acara pengelolaan perpustakaan, yang bertanggung jawabnya ada Ibu Desti, Ibu Emai, dan Ibu Hisni. Selanjutnya untuk donasi buku dan peningkatan minat baca, ada penanggung jawabnya ada Cynthia, Iispika, dan Ibu Mega. Untuk pengelolaan perpustakaan sendiri, nanti akan dilakukan pembuatan sistem pengelolaan buku di aplikasi Excel, kemudian membuat labeling dan input buku-buku ke dalam sistem pengelolaan baru yang sudah dibuat di Excel sebelumnya, kemudian membuat identitas buku dengan pelabelan. Selanjutnya setelah itu melakukan dekorasi terhadap ruangan perpustakaan dengan cara pengecatan atau pemasangan wallpaper, dipasangnya juga poster-poster atau hiasan untuk menarik siswa betah di perpustakaan. Kemudian membuat tata tertib perpustakaan, dan yang terakhir adalah membuat jadwal kunjungan siswa ke perpustakaan. Untuk acara donasi buku dan peningkatan minat baca, yang pertama itu membuat angket mengenai minat baca siswa, yang kemudian juga akan membuat poster donasi buku yang akan disebarluaskan posternya melalui media sosial maupun offline gitu ke donatur. Selanjutnya membuat reading card yang akan diberikan kepada peserta didik yang akan nantinya dievaluasi setiap 1 minggu. Kemudian membuat proposal jika diperlukan untuk donatur donasi buku. Selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi kepada guru dan siswa. Rencana yang akan dilakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2023, untuk penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok nanti akan menjelaskan teknik terkait tujuan proyek yang akan dilaksanakan di sekolah SDS Mitra Batik. Kemudian menjelaskan prosedur pelaksanaan proyeknya seperti apa, dan menjelaskan tata tertib dan aturan yang berlaku yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian menjelaskan cara penggunaan sistem dan pengelolaan buku perpustakaan. Untuk selanjutnya yang keempat, itu melaksanakan proyek dan pemantauan atau acara intinya gitu ya. Dilaksanakan dari mulai 2 Februari sampai 31 Maret tahun 2023, penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok, di mana nanti yang pertama dilakukan adalah membagikan angket kepada siswa untuk melihat minat baca. Jadi angketnya nanti akan ada di awal dan di akhir proyek. Yang kedua adalah membagikan jadwal kunjungan perpustakaan untuk setiap kelas yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan guru dan wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan setiap kelas ke perpustakaan yang sebelumnya sudah ditentukan jadwalnya. Kemudian yang keempat adalah memonitor pengisian reading card setiap 1 minggu sekali setiap siswa. Kemudian yang kelima adalah memantau keterlaksanaan kunjungan setiap kelas ke perpustakaan. Jadi selalu dipantau apakah kunjungan tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir itu melakukan evaluasi, perumusan, pembelajaran, dan pembuatan laporan proyek. Dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai Mei tahun 2023 untuk penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok. Jadi nanti pada saat kegiatan ini akan dibagikan ulang alat ukur angket minat baca di akhir proyek untuk melihat
hasil minat baca angket di awal dan di akhir. Kemudian ada juga alat ukur keberhasilan penggunaan sistem pengelolaan perpustakaan berupa Excel itu dengan melalui wawancara langsung kepada pengurus atau guru. Kemudian untuk alat ukur keberhasilan, kenyamanan, dan kepuasan sebagai pengguna perpustakaan dengan cara wawancara langsung kepada siswa yang merasakan langsung, yang berkegiatan langsung di perpustakaannya. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Emai. Selanjutnya untuk bagian keempat akan dipaparkan oleh Ibu Cynthia Saputi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan anggaran kegiatan, di mana yang pertama untuk membuat sistem pengelolaan buku berbasis Excel di sini jumlah anggarannya tidak diperlukan karena seluruhnya secara offline juga langsung di aplikasinya Excel. Itu kemudian membuka donasi buku 50.000, yaitu dibagi menjadi beberapa, dialokasikan ke kertas jilid, map, lalu ada biaya kirim untuk yang donasi. Kemudian rencana permintaan anggarannya itu dilakukan pada bulan Desember sampai Januari 2023. Penanggung jawabnya saya sendiri, dan nanti diverifikasi keuangannya oleh koordinator, yaitu Ibu Ispika. Nah, selanjutnya untuk pembelian buku-buku ini jika diperlukan, belum ditetapkan anggarannya bagaimana, karena kan untuk buku dari donasi dan dari donasi beberapa mitra dan juga pihak yang berkaitan seperti itu. Kemudian memperbaharui suasana perpustakaan seperti dekorasi dan tata ruang yang dibutuhkan sejumlah 150.000, di mana di sini ada membutuhkan solatif, kertas stiker, styrofoam, laminasi, stiker dinding, karton, origami, dan lain sebagainya. Permintaan anggaran ini pada bulan Desember 2022 sampai Januari. Nanti akan penanggung jawabnya oleh saya sendiri, Cynthia Saputri, dan nanti akan diverifikasi juga koordinator. Kemudian sosialisasi kepada guru dan siswa, kemungkinan akan diperlukan anggaran sekitar 100.000, yaitu berupa konsumsi, meminta anggarannya pada bulan Januari. Dan ada dana kan sebenarnya Rp100.000. Jadi untuk seluruh sekitar 600.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Cynthia atas pemaparannya. Selanjutnya untuk bagian kelima mengenai perencanaan standar kualitas akan disampaikan oleh Ibu Desti Dini Adianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai yang kelima, yaitu perencanaan standar kualitas. Nah, di sini dari 6 kegiatan, yaitu yang pertama, membuat sistem pengelolaan buku berbasis Excel. Untuk standar kualitas yang diharapkan oleh kelompok kami, di mana sistem pengelolaan buku ini dapat berjalan sesuai fungsi dan memudahkan penggunanya. Karena di sana sistemnya itu masih pengelolaan buku secara manual, dan kami mengharapkan dengan pengelolaan berbasis digital ini akan memudahkan pihak pengelola perpustakaannya. Untuk pihak yang bertanggung jawab di sini dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama ada Ibu Desti, Ibu Emai, dan Ibu Isni, dan untuk kelompok keduanya di bagian kegiatan yang kedua. Nah, untuk pihak yang melakukan verifikasi atas kegiatan nomor 1,
dilakukan oleh pengurus perpustakaan dan kepala sekolah. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat poster dan membuka donasi buku. Nah, diharapkan standar kualitasnya itu mendapatkan buku-buku yang beragam dan sesuai untuk siswa sekolah dasar. Lalu pihak yang bertanggung jawabnya di sini yaitu kelompok kedua, Ibu Cynthia, Ibu Mega, dan Ibu Ispika. Untuk pihak yang melakukan verifikasi atas kualitasnya itu oleh Ibu Ispika Priscilla. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat angket minat baca. Nah, di mana standar kualitas yang diharapkannya mengetahui peningkatan minat baca siswa. Tadi dilakukan dengan kegiatan memberikan angket. Nah, untuk pihak yang bertanggung jawabnya yaitu Ibu Cynthia, Ibu Mega, dan Ibu Ispika. Untuk pihak yang melakukan verifikasi atas kualitasnya dilakukan oleh Ibu Ispika. Untuk kegiatan yang keempat yaitu mengenai pembelian buku-buku jika diperlukan. Jika buku hasil donasi kami masih kurang, maka akan dilakukan penambahan buku dengan membeli buku terbarukan. Untuk pihak yang bertanggung jawabnya yaitu Ibu semua anggota, dan untuk kegiatan yang kelima yaitu memperbaharui suasana perpustakaan mengenai dekorasi tata ruang dan penyesuaian suasana baru gitu. Standar kualitas yang diharapkannya, perubahan suasana ini akan membuat siswa menjadi semangat untuk berkunjung ke perpustakaan, dan perpustakaan ini tuh akan menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk mendukung proses belajarnya. Untuk pihak yang bertanggung jawabnya yaitu Ibu Desti, Ibu Mai, dan Ibu Isni. Untuk pihak yang melakukan verifikasi atas kualitasnya nanti akan dilakukan oleh seluruh warga sekolah tersebut. Untuk kegiatan yang keenam yaitu mengenai sosialisasi kepada guru dan siswa, di mana standar kualitas yang diharapkannya ini, siswa akan paham mengenai aturan yang berlaku di perpustakaan yang terbaru, dan siswa akan lebih antusias untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk pihak yang bertanggung jawab, yaitu seluruh anggota kelompok. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Desti atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai profil tim members dan peran masing-masing. Di sini ada Ibu Cynthia Saputri yang mempunyai peran atau tanggung jawab sebagai bendahara, di mana Ibu Cynthia ini akan mengatur pengeluaran dan pemasukan uang dalam proyek ini sehingga nanti proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk nomor telepon, email, dan alamat rumah dapat dilihat di dalam layar. Selanjutnya untuk Ibu Desti Dini Ardianti, Ibu Desti ini memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seksi dokumentasi, di mana Ibu Desti diwajibkan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan agar nanti menjadi bukti fisik pada saat pelaporan. Selanjutnya itu ada Ibu Mai Maulani dan Ibu Isni Fadilati sebagai sekretaris. Ibu Mai Maulani sebagai sekretaris 1 dan Ibu Isni Fadilati sebagai sekretaris 2. Di mana sekretaris 1 itu bertugas atau bertanggung jawab untuk membuat proposal, mengatur jadwal, dan lain sebagainya. Dan untuk sekretaris 2 bertugas untuk membuat laporan, mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam proyek ini, dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan proyek ini ketika diadakan rapat koordinasi. Yang kelima itu Ibu Ispika. Ibu Ispika ini berperan dan memiliki tanggung jawab sebagai koordinator, di mana Ibu Ispika ini bertugas untuk melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada anggotanya, menyusun target kerja yang ingin dicapai, memberikan bimbingan kepada para anggota, dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan. Yang selanjutnya saya sendiri, Mega Hermawati, itu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai humas. Dan tanggung jawab saya yaitu untuk menyampaikan segala informasi yang penting mengenai proyek kepada pihak donatur, pihak sekolah, dan anggota sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi narasumber antara donatur dengan pihak sekolah dan para anggota. Selanjutnya untuk bagian yang ketujuh mengenai jalur komunikasi, di mana di sini donatur yaitu baik dari orang tua, alumni, maupun donatur yang lainnya, apabila ada yang ingin memberikan donasi bisa melalui humas, yaitu saya sendiri sebagai humasnya. Nanti saya akan melaporkannya kepada pihak koordinator saya mengenai informasi-informasi yang saya terima. Nah, untuk media komunikasinya itu bisa melalui WA dan telepon, seperti itu. Mungkin ini frekuensi
frekuensi laporannya itu setiap pengumpulan buku. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan melalui template rencana kegiatan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok kami sangat terbuka dengan saran dan kritik yang membangun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.